Di Merauke ya? Di Merauke, Pak. Ya. Ini udah mulai saya rekam nih, mulai hati-hati nih ngobrolnya. Oh, udah. Ah. Oh iya, udah direkam. Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau bisa gini Pak Hanif, kasih satu Iya. kasih satu kamera depan depan kita. Rencana mau gitu. Jadi nanti orang nggak menonton lihat kamera yang di luar ini sama kamera yang di sini di apa namanya? Bisa gini. Oh, ada dua ya? Iya, nanti kan rekaman dari laptop lain, rekaman dari HP lain. Rencananya. Mantep juga. Luar biasa. Nih. Nih saya pasang di depan saya nih. Berarti ada dua ya, rekaman laptop sama rekaman HP. Iya. Itu kan bagus tuh siapa Pak AHB saya lihat. Beliau mah banyak ininya, banyak koncoknya. Oh, yang di ini Depok ya? Iya. Beliau. Itu mah sudah tingkat dewa semua editannya pun. Ya. Loh, mana nih yang lainnya coba di halo-halo Pak? Atau kita berdua aja udah nih? Berdua aja. Oke Pak, tungguin yang lain biar seru. Mana yang? Aduh, gimana nih kita yang masih ratusan ini? Ratusan. Orang udah ribuan. Oh, Madun tuh cepet sekali. Kemarin kan padahal masih ini dengan saya masih 200-an. Langsung Luar biasa beliau ya. Nanti kita dengar kiat-kiatnya lah kalau dia masuk ke sini. Tapi lagi di perjalanan nih, keluar kota ya. Tadi katanya lagi ke kota ya? Oh, lagi perjalanan ke kota, iya. Pak Hanif di Merauke ya? Iya, di Merauke kotanya, Pak. Kalau di Kuriknya kan Pak Umar ya. Oh gitu. Pak Umar, terus di Jagebo Pak Daniel. Merauke mah cuma 3. Kalau Pak itu Pak Hamid, Sirpe Pak? Oh, beliau di Papua Barat, di Kaimana. Daerah Papua Barat. Kalau Merauke, Kalau apa ini itu? kan masuknya Papua ya. Kalau Kaimana sudah Papua Barat. Banyak kan sekarang Pak Rakiman. Oh gitu. Gantinya Pak siapa kemarin? Pak Iman ya? Pak Iman. Pak Iman bareng sama saya udah duluan ke Jawa dia. Loh, kok udah duluan, jadi maksudnya mau nyusul? Malaria 5 kali, jadi dimutasi. Oh ya berarti Pak Hanif harus 7 kali baru mutasi. Nah, jangan sampai repot kalau udah malaria mah. Iyalah, harus bikin sejarah baru, mutasi tanpa malaria gitu. Nah, itu. Soalnya kebanyakan sini sebelum-sebelumnya juga kan kayak Pak Muhaimin juga kan sama. Banyak kena malaria, dimutasi. Terus dulu juga siapa Pak Atep ya? Yang di Manokwari juga sama. Yang sekarang di Garut. Iya, sama. Pak Iman juga. Pak Hanif nggak pernah kan? Alhamdulillah. Banyak minum ini Memang aja. beda sih wilayahnya. Kalau di Merauke memang nggak terlalu ini malaria. Kalau daerah Papua Barat, Jayapura itu juga masuk daerah yang rawan. Kalau orang tempatan juga ada juga yang kena sama itu sama malaria. Oh enggak, sini mah kuat-kuat deh. Oh, orang tempatan enggak, pendatang malah ya. Datang. Kuat-kuat sini mah. Mereka. Jadi udah berapa tahun di Merauke Pak Hanif? Baru 2 tahun, Pak. Oh, di sini. Masih muda tuh. Wah, iya, baru 2 tahun. Itu Pak Ridwan nahat lah, salah wae passwordnya. Ah, gimana Pak Ridwan ini? Coba saya kasih. Coba Pak di itu. Saya ini ya. Passwordnya yang mana? Saya print screen, sinikan terus ke sini, buka, ya silakan Pak ini sambil tausiah, saya sambil main-main. Tausiah iya. Main mouse. Ini saya kirim ke
Bapak mah di Sumatera udah lama sekali, Pak ya? Belum, baru 16 tahun. Oh kan, jam pindah-pindah 16 tahun. Nggak apa-apa. Belum Luar 20 biasa. Ya. belum 20 tahun. Sabar aja. Pak Hanif itu angkatan siapa aja sih angkatannya? Tanpa Iman. Oh, Pak Halid juga sama ya? Halid tuh iya, Pak Halid. Oh, iya. Yang sekarang dihina ya. Iya, itu bekas saya dulu di Hinai. Saya dulu Baru 5 ya. tahun di sana. Lulusan 2018 kan. Tuh, saya share ke grup itunya. Gambarnya, Namanya tuh Pak. apa Oh, ini namanya, dia. obrolan kita. Berdua gitu. Masa kalah sama orang Papua yang di Cipara ini? Itu sudah makanya. Kemarin cuti Pak. Iya. Bandung. Bentar ya. Ada acara ya itu Pak. Nganter anak Pak. Iya, saya kalau nggak ngurus-ngurus anak sekolah mungkin nggak pernah cuti-cuti. Itulah berkah dari banyak anak. Itu sudah memang. Mau tak mau saya dipaksa harus cuti. Meskipun terpaksa, ya memang terpaksa. Itu mah betul-betul nekat. Nggak Yang mau. lain siapa Pak? Yang dialwain si Salma. Oh, Salma. Itu Udah kan besar ya. iya, itu kan dari dulu sama neneknya aja dari kecil itu. Masih inget nggak gitu sama saya? Udah lupa kali. Ya ingatlah sering diceritain kok. Oh, masih ingat. Judulnya kan Adik Ipar yang nggak jadi. Aduh. Enggak, kalau adik-adik saya itu. Dengar nama bapak saya belum pernah ketemu Iya. Ya, kita mah kan memang suka gitu. Belum dipertemukan di daratan ini. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Apapun ceritanya kan kita tetap happy. Iya. Enggak, kalau kita berdua ini unlimited nih sampai 2 jam pun nggak akan ada peringatan waktunya. Tapi kalau udah bertiga biasanya 40 menit dikasih. Iya, biasanya begitu kalau udah mulai banyak. Meroknya mah 40. lancar ya sinyal ya? Alhamdulillah Pak, kalau di kota mah lancar. Cuma kalau kita udah ke lokasi, ke daerah, udah agak sulit. Tapi kemarin Pak Iman katanya harus ke ini, ke mana nih? Ke lapangan-lapangan gitu. Oh iya, beliau kan di Wedoni, Papua Barat. Itu memang daerah pedalaman kan, jadi sinyal susah. Kayak di sini di Merauke ada cabang Jagebob, itu memang nggak ada sinyal di sana juga. Sinyal GSM juga nggak ada, jadi harus cari-cari gitu ke depan rumah, ke pohon. Baru nanti ada sinyal sedikit. GSM itu juga internetnya susah. Bukan wilayahnya itu harusnya di kota, Pak Iman itu. Apa lain sama Pak Iman? Lain sama Pak Hanif? Pak Iman? Iya, dulu gitu. Oh, lain, Pak Iman Papua Barat, Manokwari kan. Oh gitu. Kalau Pak Iman kan pindah-pindah wae. Dulu kan harusnya di kota. Itu terus pindah lagi ke Wedoni. Katanya di sana udah ada musyola. Oh gitu. Pindah lagi ke Wedoni. Harusnya kan waktu itu PJS Mubda kan di kota harusnya kan. Cuma beliau milih di Wedoni. Kalau Masjid Kemarin itu Kurik ya, yang itu gerbangnya bagus itu? Oh iya, itu Jemaat Kurik. Itu Ya untuk Papua, untuk Jemaat Papua yang udah istilahnya udah ada masjid komplek ya Kurik sih. Kalau yang lain kan masih istilahnya merintis gitu kayak Jagebob, Jayapura paling rumah misi kita jadikan tempat sholat. Gitu. Kalau yang di Kurik ini itu, siapa? Yang dari pindahan dari Cianjur itu di mana itu? Cianjur, siapa Pak ya? Yang orang tuanya Pak Aang, siapa lagi itu?
Oh, itu di Wedoni, Pak. Iya, di sana, di cabang Pak Iman waktu itu. Oh, gitu. Di Papua Barat. Jauh kalau dari Merauke harus naik pesawat 2 kali ke Jayapura dulu, baru ke Manokwari. Kalau Pak Hanif, anggotanya banyakkan tempatan apa pendatang juga? Kalau di Merauke mah justru pendatang semua, Pak. Orang-orang Jawa itu yang trans. Oh, Dulunya kan yang trans orang ini, Banjarnegara, Krucil. Masih keluarganya Pak Basuki itu di sini, oh anggota. gitu. Yang dulu trans. Kalau yang orang-orang asli mah di Kaimana, di Pak Hamid. Iya, iya, Kalau iya. di sana kan istilahnya ya beliau muda lah, orang asli sini, jadi banyak yang tertarik gitu, nyambung gitu. Kalau sama kita mah agak sulit, orang-orang asli. Gitu, iya, iya, iya. Karena kita bayat di dia orang Sunda deui, orang Jawa deui. Kecuali daerah Kaimana. Ya, kemarin Pak Hamid itu kan ada yang beat itu. Itu orang mana tuh? Alhamdulillah orang Sunda itu mah, orang Tasik. Oh gitu. Alhamdulillah. Enggak, yang dari keluarga-keluarga Pak Hamid nggak Setelah ada yang banyak, mau itu Pak ini Pak Sam, Pak Hanif. iya, iya Pak. Yang dari keluarga-keluarga Pak Hamid nggak ada itu. Oh, nggak ada. Kan katanya dulu waktu di Jamiah ngobrol, beliau termasuk anak kepala suku juga ya. Apa itu Pak? Pak Hamid Sirpepah. Pak, Pak Hamid. Iya. Oh iya, kalau beliau memang kan keluarga Sirpepa ya, keluarga besar ya istilahnya di daerah Kaimana, Papua Barat. Memang yang sekarang bayat juga rata-rata ya masih keluarga beliau sih. Gitu. Sekarang Ya, alhamdulillah. keluarga besarnya. Makanya kemarin sempat nelpon ke saya, aduh udah banyak pembayaran baru, musola nggak ada, Cina. Yang di Penuh Kaimana? rumah misi. Yang di Kaimana itu ya? Ya di Kaimana. Kami kan rencana pengen bangun musola. Jadi Sekarang kalau nggak Merauke cukup. Kaimana berapa hari? Berapa lama tuh? Harus naik kapal selama 5 hari. Oh iya. Kapal laut apa kapal terbang itu? Naik kapal, nggak bisa naik itu pesawat. Oh. Kalau jalan ini memang nggak ada ya, jalan darat gitu, jalan. Belum tembus. Trans Papua belum jadi, kita belum bisa tembus jalan darat. Paling sekitar Merauke aja, belum bisa keluar kabupaten gitu. Trans Papua itu dari mana ke mana itu Pak ini? Yang buat Siapa Pak? Trans Papua itu dari mana ke mana? Iya, ini kan ada rencana pembangunan sekarang nih. Proyek dari Merauke ke Papua Barat nanti bisa tembus. Terus dari Merauke ke Jayapura juga bisa tembus nanti ke depannya. Masih pembangunan. Kalau sekarang kan belum tembus, kita harus pakai pesawat, pakai kapal gitu. Iya, 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 iya. Yang itu gening Pak, yang di berita dulu ada penembakan itu loh, itu kan jalan Trans Papua juga. Iya, iya, iya. Iya, kebetulan saya gini tuh. Ternyata ada teman SMA saya yang dia di Papua jadi tentara. Kemarin itu kena tembak dia. Oh gitu. Iya. Di Papuanya di mana Pak? Lah, di apa kemarin ada terjadi penembakan tuh? Daerah. Di Nduga ya? Nah itu juga itu. Nduga masuknya Papua Barat sih. Jadi pas saya tanya, betul namanya si Dedi kan, Dedi Kuswoyo. Dilihat di grup SMA betul dia, cuman dianya nggak komen. Ini mungkin kayaknya dipulangkan karena kena tembak kan. Dia di bagian logistik ini, helikopter. Oh. Jadi kemarin itu dia ngantar logistik peralatan apalah gitu kan. Nah, tembak sama itu. Sama orang Papua itu. Di sininya di apa? Punggungnya saya lihat. Ini. Daerah pedalaman rawan sih di sini. Ya. Di Papua kan orang-orang asli adatnya ya begitu, mabok gitu. Malam-malam ada uang, beli minuman mabok, main hajar wae. Kalau lihat orang jalan juga. Eta Faridwan betul-betulnya. Belum bisa kan?
Masa kita aja, kalau kita makan udah nggak perlu bicara YouTube lagi nih. Makanya itu, kita harus butuh ini nih. Ya, Pak Ridwan, Pak Hayat, Pak ini juga Pak Nurdin. nggak perlu bicara karena nggak ngerti apa yang mau dibicarakan gitu. Sebentar ya. Kudu di passwordan wae cenah. Apa ini? Pak Sihab lagi di luar. Aduh. Ya. Kela. Atau nanti nyari waktu, Pak. Momen Ya. yang pas. Nggak apa-apa, santai saja kalau saya mau nggak masalah. Mau satu hari 5 Zoom pun nggak apa-apa. Biar kayak sholat. Apa berarti sekarang di Brastagi ya? Ya, Brastagi itu bagian arah ke timur dari Medan lah. Ada yang di Jamiah tuh dari Brastagi. Iya, si Basir. Si Basir Sembiring ya? Ya dulu kan masuknya itu Bapak yang ngetes Qurannya itu. Iya. Iya. Waktu Iya, saya tahunya ya Basir Sembiring. Iya, Musyahid katanya kemarin, alhamdulillah. Padahal saya takut-takutin itu, saya bilang ini nggak lulus di Jamiah baca Quran kayak gini. Cuman modal nekat aja dia, nggak apa-apa Pak, berangkat aja katanya. Alhamdulillah juga lulus dia. Alhamdulillah. Jamiah. Yo ini apa lanjut Syahid atau Mubasir? Katanya Syahid katanya. Wih, luar biasa. Iya, kemarin saya ada mamanya ke sini acara webinar kemarin keuangan kan datang. Si Basir katanya mau 7 tahun di sana. Bagus lah saya bilang. Kalau masih tahan kan. Lah, iya. Biar bahasa Urdunya ngelotok. Ngelotok. Saya juga ngelotok bahasa Urdu mah. Yang penting kalau khutbah hujur itu sekitar Sama saya juga, Pak. kalau khutbah hujur itu saya 50% paham lah. Ya. Doa pembukaan sama doa penutupannya aja. Intinya mah duka cina. Udah lebih 50% itu. Pembukaan dan penutupan. Tengah-tengahnya yang itu bagian Pak Mahmud itu. Iya, benar. Sama doa penutup. Ya, kan kalau syahadat sama Al-Fatihah masa gak tahu artinya kan ngerti gitu. Pak, kalau di Brastagi banyak anggota, Pak? Alhamdulillah adalah sekitar 100 orangan. Alhamdulillah banyak ya. Komplek atau ini tersiar anggotanya? Di sini dibilang jauh ya dekat, dibilang dekat ya jauh gitu. Bingung kan? Tapi ya masih bisa lah dikejar ke motor, ke mobil. Ya begitu. Jadi kalau dibilang jauh-jauh, mereka itu masih bisa karena kan di sini bilangnya kereta kan masih pada punya motor semuanya. Ya ke pasar bisa, ya turunin ke warung bisa pakai motor ya. Berarti kan nggak jauh kalau gitu. Tapi Iya. kalau datang ke masjidnya nggak ada kan gitu. Terus kalau dibilang dekat ya tadi nggak datang ke masjid. Jadi ya begitulah. Apalagi dengan ada corona ya lebih senang kali mereka. Nah, ada kesempatan Nggak ada alasan mereka itu. Memang berarti masjid udah ada Pak ya? Masjid ada, cuman masih belum terlalu standar kalau menurut saya untuk ukuran di Sumatera kan. Gitu. Jadi saya lagi mau merenovasi nih, mudah-mudahan lah lancar, mohon doanya aja. Amin, ya. Biasanya banyak jinnya nih Sumatera mah. Memang sih di sini nggak terlalu perlu bagus-bagus sekali masjid ya. Karena memang tadi anggotanya pun jarang kan, meskipun banyak. Tapi yang saya jadi pemikiran gini, di sini itu banyak orang lewat. Gitu. Brastagi kan tempat wisata. Jadi hampir setiap hari orang ada aja yang mampir gitu. Yang numpang ke masjid gitu kan. Yang entah keperluan utamanya mereka mungkin entah ke kamar mandi entah apa. Tapi ya karena memang melihat di situ ada nama kita kan jemaat, ada label jemaat. Ya mau tak mau kan kita harus representatif, artinya nggak boleh begitu aja. Jadi orang menganggap bahwa itu bukan masjid kalau untuk ukuran mereka gitu kan. Ini dianggap musola biasa ataupun musola punya perorangan lah, punya rumah ini gitu.
Nah, saya mau menghilangkan image itu bahwa beras tagi itu masjidnya begini kan gitu. Benar. Harus lebih kurang ada ya kalau sekitar 500, dia bukan 500 subscribe ya. 500 juta bangunannya segitulah caranya. Kemarin udah saya konsultasikan kan sama ahli bangunan di sini. 0,5 M lah Pak kalau mau buat kaitannya gitu. Karena di sini termasuk mahal daerah pegunungan. Oh, iya. Kalau di Bandung itu hampir kayak apanya ya? Kayak daerah Pangalengannya lah gitu. Daerah Pangalengannya. Ya ke ya kalau di Bogor kayak ke puncak gitu. Dingin-dinginnya pun begitu sama. Jadi orang itu kalau weekend Sabtu Minggu ya pasti ke sini dia, pasti ke Beras Tagi. Nah, jadi sebetulnya saya tertantang juga tadi cerita-cerita masalah konten itu kan. Di sini kalau kita mau eksplor alam, wah banyak kali. Lebih 20 tempat wisata. Ya. Iya. Pemandian air panas, kemudian Bukit Gundaling, wah banyak lah. Cuman saya nggak kepikiran ke situ ya. Ya udahlah, nunggu apa adanya aja dulu. Kalau di Merauke mah nggak ada tempat wisata sih. Saya juga paling kemarin ya kehidupan Papua ya begitu aja di Merauke. Yang banyak daerah-daerah pedalaman di sini juga. Kita sulit juga ke daerah pedalamannya. Iya. Jadi ini Pak Syihab gak ikutan lagi di luar katanya. Oh, gak apa-apa. Terus nih siapa lagi? Pak Ridwan tetap gak bisa masuk. Ridwan bisa wae. Pak Isa mana Pak Isa? Yang penting kayaknya nih Pak Ridwan nih sama Pak Hayat nih. Pak Ridwan sama iya. Hayat. Perlu tausiah dari beliau tapi kita nggak datang nih. Aduh. Di sana jam 2 ya. Iya, saya Jadi apa nih Pak Hanif judulnya? Pak aja Aduh. Cukup. Udah berapa menit? Ya, sekarang katanya harus panjang-panjang bikin konten 5 jam. Karena ada yang komen juga jangan panjang-panjang Pak. 5 menit, 7 menit aja. Ada yang komen gitu waktu itu. Jadi teringatnya Pak Hanif mulai nge-YouTube itu kapan ini? Ya, waktu di Merauke aja. Oh gitu. Waktu di Merauke. Awalnya sih saya nge-share ini keindahan alam Papua. Terus kesini saya mau istilahnya mengangkat gitu ya supaya tahu jemaat Papua gitu. Jadi saya kemarin kontennya tentang jemaat Papua. Oh. Jadi latar belakang terjerumus ke dunia YouTube itu ya? Iya, awalnya sih ini ya pengen nyimpen lah video supaya nggak hilang gitu. Buat kenang-kenangan. Kita kan kadang nyimpen di HP atau di laptop. Kalau lagi rusak hilang aja. Kalau di YouTube kan mungkin ya bisa masih dilihat lah kenang-kenangan selama di Merauke. Ya betul-betul Pak, bagusan seperti itu. Saya pun banyak yang merasa bukan menyesal ya. Dulu kan masih seperti kepingan-kepingan ini. Ini itu. Oh iya. Nah, itu juga Pak Madun juga begitu, Pak Hayat, iya. Jadi rusak waktu itu beliau. Sekarang saya buka itu baru kemarin ini satu tuh masalah jasa itu yang bisa kebuka. Yang lain masih saya usahakan ini sekuat tenaga. Oh, jadi kalau udah banyak ini kontennya, tinggal edit. Kalau mau masukin ini segini Pak. Ini pengalaman saya semua ini. Kan gitu. Luar biasa. Nah, saya hampir mirip juga sih basicnya kayak gitu. Karena takut hilang, memang betul udah kejadian. Sekarang mau ke YouTube kan pada susah semua. Iya. Soalnya itu yang punya Pak Hayat yang tentang kehidupan di Alor ya selama beliau tugas di sana.
rusak semua gitu. Makanya bilang, aduh saya nyesel katanya, rusak semua nggak bisa dibuka, aduh hilang semua datanya. Jadi ya sebagai penghibur bagi para pengupload awal itu gitu aja lah niatnya. Niatnya itu aja sih. Nggak usah ngejar-ngejar dulu sab-saban lah, saya gitu aja. Nggak usah itu mah. Biar Itu aja mah, kalau ada rezeki, kalau enggak pun nggak apa-apa. itu mah mengalir Ya, kalau ada katanya alhamdulillah gitu. kata Pak Hayat juga yang udah ribuan, kata Pak Lukman juga udah ribuan, lawannya masih sama aja katanya. Makanya kalau udah ribuan yang nonton cuma puluhan mah. Jadi ya sebetulnya itu menghibur diri aja sih Pak ini. Iya. Karena kita masih ratusan gitu. Cuman ya memang mau tak mau sih kalau saya secara pribadi itu jadi godaan juga, jadi rayuan juga kan, tetap kita ada pikiran ke situ juga gitu. Tidak bisa pure. Aduh, apalagi kadang-kadang orang yang baru lihat baru kemarin loh, kok ini kok tiba-tiba naik lagi 100, 200. Wih. Ada kan yang di bawah-bawah kita dia baru-baru juga kan nge-share ke kita kan, tolong bantu ini ya kita ini. Ditengok 2-3 hari besoknya, udah 500. Loh, gimana ini bisa kayak saya aja pingin satu aja saya setengah mati. Tapi ya itulah untuk artinya di sini kan kita bisa belajar juga kan bagaimana menghilangkan ego kita. Sebetulnya kan itu ego juga sebetulnya kalau menurut saya. Ya. Tadinya saya juga pengen belajar ini sama Pak Hayat memang. Beliau kan yang membuat channel catatan Madun kan istilahnya di bawah saya ya, setelah saya buat, terus baru beliau buat gitu. Tahunnya cepet banget tuh, naik. Jadi dia pun termasuk promosi ke saya juga gitu. Ya. Tolong bantu like dan subscribe. Saya lihat masih sama 200-300 ya iyalah. Ya biasa kita gitu. Kemarin dilihat waktu pulang, wih, udah di atas Pak Nurdin Daeng Patah apa ini? Saya bilang padahal gitu. Itu saya di grup Mubalik, kalau sesama Mubalik subscribe ya udah 200 berapa tuh. 230-an ya. Iya. Kalau semua Mubalik gitu. Kalau untuk dapat 200 aja, kalau kita kompak mungkin satu hari bisa itu. Bisa. Makanya orang-orang masih belum ada kesadaran ke arah sini gitu. Iya. Artinya mereka masih menganggap ketika kita share satu video itu, ini mah cuma mau nyari, padahal kan kita nggak ke situ. Ya. Nah makanya saya mengikuti alur mereka gitu kan, alur para yang ada di grup-grup ini. So, berarti menganggap bahwa kerjaan kita ini nggak capek gitu kan. Ya sekarang saya polos aja. Yang penting saya kerjain, kirim, terserah mau ditonton, mau enggak. Yang penting, ya kayak sekarang kan kalau itu yang baru itu saya buat, memang saya dari dulu tertarik gitu. Tentang kisah-kisah sahabat Hajat Masih Wasallam itu kan. Itu di MTA juga tiap hari ada itu. Saya setiap kali lihat di MTA penasaran apa gitu kan. Pas lihat di channel Pak Mahmud, ternyata itu ada di upload. Ya sebagai bentuk rasa antusias saya ya, saya kasih catatan itu aja. Ya sekaligus kan kalau ngasih catatan kasih ini ya tulisan Indonesianya, datarannya. Karena saya lihat beberapa orang yang durasinya 2-3 menit juga dikasih gitu kan, lebih menarik gitu. Dan lebih kena gitu kan. Oh, ini enak saya bilang. Ya udah saya izin ke Pak Mahmud, Pak mau saya ginikan. Oh dia malah seneng ya, gak apa-apa. Ya sekaligus nanti kan catatannya bisa saya untuk bahan khutbah juga. 4-5 orang kisah sahabat kan ya kita ceramahkan. Ya, bagus yang beliau cuma 1 menit 2 menit gitu ya, 3 menit. Ya. Saya malah sebetulnya kalau dari segi konten lebih tertarik ke yang seperti itu. Jadi kalau nyari apapun misalkan di YouTube, misalkan cara membuat cara membuat bumbu misalkan kare. Saya yang pertama dilihat itu ya menitnya dulu. Yang paling sebentar itu yang saya buka gitu. Nah, pasti begitu. Kalau yang panjang paling di skip kalau nonton. Tuh. Nah, terus apalagi nih Pak Hanif ya, kita aja lah berdua gak apa-apa, anggap saja kita sudah jadi jutaan subscribe-nya. Waduh. Jadi kita pura-pura seperti sudah menjadi YouTuber lah gitu. Nah, jadi YouTuber ya. Jadi kita nanti uploadnya pun enak. Oh ini ternyata profesional semua nih kan gitu. Padahal kita kalau bahasa ini kece katanya.
Tahu nggak nih Pak Hanif ece-ece? Naon tah? Ece-ece teh pura-pura. Oh, api-api. Sekarang udah diganti kalau sama orang Medan. Kaleng-kaleng katanya. Oh, kaleng-kaleng. Ah, itu mah kaleng-kaleng. Jadi yang dicari itu yang bukan kaleng-kaleng. Orang Medan itu kan pandai bikin bahasa dia. Ada aja dibuatnya. Lagi lah Pak Hanif, selain apa tadi? Selain untuk menyimpan ya storage ya, latar belakang sehingga terjerumus ke dunia YouTube, apa kira-kira ada tambahan lain? Ya, mungkin itu saja Pak ya. Latar belakang ya awal saya membuat YouTube ya itu. Istilahnya buat kenang-kenangan kita. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, ini harus jawab jujur nih, karena mau saya upload nanti nih ke YouTube nih. Apa itu Pak? Nah, ini jujur jawabannya ya. Ada enggak niat ingin memperbanyak subscriber? Ayo, jawab. Kalau itu mah pasti seluruh kepengen. Nah, ini yang seru ini. Nanti saya bikinkan jadi video pembukanya ini. Kalau itu mah perlu. Gitu. Perlu sekali menaikkan. Oke lah. Memang ada yang beberapa orang bilang kayak gitu katanya. Kalau kita ngejar-ngejar subscribe capek. Memang sih iya juga sih saya rasakan. Ya kita kan ngedit video yang saya rasakan. Saya pernah ngedit video hanya untuk 3 menit aja. Itu 1 hari 1 malam. Gitu. Betul itu. Pas kita upload, mungkin yang nonton pun nggak tahu saya juga. Iya. Tapi ya mungkin begitulah apa namanya usaha. Karena kan setiap tapi ini juga Pak, apa namanya terkadang video kita yang biasa saja ya, nggak diedit, nggak diapa-apain, ternyata banyak ininya viewersnya. Itu kadang-kadang banyak pengunjung kadang begitu. Saya juga kadang begitu heran. Kadang saya udah capek-capek ngedit gitu ya, lama sedikit. Tapi pas yang iseng-iseng upload aja lah. Ternyata banyak viewersnya. Ini kita mumpung bicara masalah edit mengedit nih. Apa nih suka duka dalam mengedit Pak Hanif nih? Aduh. Tadi ya ingat ya jawabannya harus seperti YouTuber yang profesional. Iya. Ya siapa tahu malah jadi viral kita ini hanya berdua pun. Ayo. Kita viralkan, ramaikan. Ini dulu lah, apa namanya softwarenya apa dipakai sekarang nih? KenMaster. Iya, saya sekarang makanya itu KenMaster. Kalau awal-awal saya pakai ini aplikasi Power Director ya. Awal-awal ya belajar edit di situ. Dan sekarang beralih ke ini KenMaster. Hanya lebih mudah dan ya lebih banyak ininya lah. Iyalah, lebih mudah dipahami ya. Nah, lebih mudah dipahami. Kalau yang Power Director kita kadang sulit juga ya. Perjuangan juga ngedit-ngedit Pak. Awal-awal berapa hari baru kelar. Oh, jadi kalau cerita satu hari 1 malam masih biasa itu. Ini beberapa hari ya. Berapa hari baru kelar. Awal-awal sih, kalau sekarang ya udah lumayan udah. Itu di laptop apa di HP, Pak? Ya sekarang di HP Pak yang simple sih. Oh gitu ya. Ya waktu itu pernah nyobain di laptop tapi laptopnya ini berat. Jadi loading wae, jadi saya pakai sekarang HP aja lah. Oh, yang berarti itu bukan laptopnya yang berat, Pak. Naon nata? Programnya yang nggak bisa menerima. Laptopnya mah nggak berat. Programnya iya. Saya pikir seberat-berat laptop masih bisa masuk tas kan. Kepenuhan file biasa. Oh, iya. Perlu dimasukkan yang kayak gini biar nanti orang yang nontonnya nggak bosan Pak, ada ketawanya, nggak tegang kali kan gitu. Ada hiburannya gitu. Jadi sekarang lebih suka di HP aja ya? Kalau Bapak gimana nih? Saya salah editing. Yang jelas ngedit saya di dalam rumah ini pertama. Yang kedua, aplikasinya. Saya kemarin tertarik KenMaster juga untuk yang di HP ya. Cuman saya dendam sama KenMaster ini. Aduh, ini harus di-cut ini nanti.
Karena Kenapa kan tuh? itu watermark di atasnya nggak hilang-hilang itu kalau yang ini. Pak Hanif udah hilang itu ya? Oh, saya udah hilang. Nah itu cara hilanginnya gimana? Saya sih dikasih aplikasi dari Hudam, jadi ada aplikasi gitu ya, yang Ini yang harus jadi dibagi-bagi nih. tanpa ada tulisan itu, jadi otomatis nggak ada tulisan Kenmaster. Jadi video-video saya sebelumnya itu Kenmasternya ada tuh watermark itu di atas. Saya Oh tutup gitu. pakai logo saya pun nggak hilang, tetap aja dia minggir ke sana ada. Waduh. Sehingga video-video yang saya edit itu gagal, bukan gagal artinya saya upload ke channel-channel yang lainnya saya bagi-bagi aja gitu lah istilahnya kan itu belajar aja. Jadi kemarin juga ada mudah Pak pakai ini saya pakai video pen sih. Tapi di laptop kalau di ya itu karena memang awalnya dari video pen itu di laptop sekarang malah HP saya nggak pernah pakai itu HP itu ngambil gambar-gambar udah kirim gitu aja ke ini ya ke laptop di laptop aja. Jadi lebih sekarang banyak duduk jadinya. Gitu. Ya belajar ngedit juga pas di sini aja Pak, dulu mah nggak pernah ngedit video gitu. Lihat-lihat aja di YouTube, otodidak. Cara ini, cara membuat apa gitu video ini. Jadi kita Cuma ini nggak pernah. Gurunya YouTube juga ya? Gurunya YouTube juga. Lihat. Ya. Kalau gitu satu guru satu ilmu lah sama-sama. Gitu. Apalagi nih yang perlu dipertanyakan? Kalau gitu gantian lah Pak yang nanya nih. Ini nih apa namanya program ke depan membuat konten tentang apa Pak? Yang jelas ya ke depan pertama kalau yang untuk kisah sahabat itu kan kata Pak Mahmud ada sekitar 130 episode. Itu ya yang saya kerjakan rutin. Terus selebihnya yang di akun satu lagi, channel satu lagi saya masukkan ini data yang lama-lama nih. Gitu. Belum kepikiran lagi untuk bikin konten apa lagi kecuali mungkin nanti pas spontan ada momen tertentu ya saya buat. Kalau sekarang mah itu yang di kepingan-kepingan CD saya masukin dulu. Ya mudah-mudahan ini apa namanya laptopnya tidak berat seperti punya Pak Hanif. Kalau laptopnya udah teriak berat, mungkin saya juga angkat tangan juga lah. Gitu. Ini saya sebetulnya termasuk ya pengabulan doa juga gini ya, pengabulan doa itu. Ini saya beli laptop kan nggak sengaja gitu. Ya, hanya murah-murah aja, cuman. Apa itu mereknya Pak? Toshiba waktu itu kan. Oh Toshiba. 1,5 juta saya kan waktu itu. Alhamdulillah kok ini agak bandel gitu. Ya mungkin rezeki itu. RAM-nya berapa? RAM-nya 6. Oh, pantesan. Iya, tuh bandel itu mah. Cuman sekarang ini bitnya saya pinginnya yang 64 katanya. Ini 32 kurang support kalau untuk ngedit video. Tapi ya disyukuri alhamdulillah lah. Meskipun 32 dia bitnya rasanya 64 lah rasanya mungkin menurut saya. Ya, gitu aja lah yang jelas begini Hanif. Ini kita udah berapa menit? Oh, hampir setengah jam ya. Oh, lama juga Pak ya. Udah setengah jam, lumayan. Tapi biasanya kalau udah diedit jadi 5 menit. Oh iya, nggak apa-apa ditunggu Pak editingnya. Perjalanan saya aja yang 4 hari 4 malam ke Bandung masuk video cuma 10 menit. Luar biasa itu. 4 hari 4 malam padahal. Aduh, saya kadang-kadang merasa bersedih juga gitu ya. Apakah jadi sia-sia ini saya bilang 4 hari 4 malam dijadikan 10 menit kan gitu. Tapi ya nggak apa-apalah. Sabar saja. Hanif lagi sibuk nggak nih? Oh enggak, santai. Gitu. Ini aja. Santai. Jadi, ini udah jam 4:30 sih di sini di Papua udah jam 4:30. Oh iya. Jadi by the way, Busway, apalagi nih? Ya, yang jelas saling mendoakan lah. Dari saling mendoakan dan saling mendukung. Iya, gitu. Tadi kan tapi doanya harus jangan sampai doanya di atas air di bawah air. Yang jelas semoga subreknya terus meningkat. Amin, tenang, sabar lah. Kalau itu pasti, Pak. Kalau saya sih kan berangkat dari pengertian dari YouTube itu sendiri kan.
You itu kan kamu, tube itu. Yuk. Tube itu apa ya? Tabung kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itulah berarti kamu tabung ya, menabung lah kita ini anggap. Ya Tapi Bapak udah berapa tahun Pak ya pertama kali membuat ini konten di YouTube? Sebetulnya baru juga kalau efektifnya ya gara-gara corona inilah. Kan gitu. Iya, dulu itu ada hanya nyimpen gitu aja. Ada tuh yang pertama baru kali bikin video. Waduh, masih saya aja lihatnya malu gitu, apalagi orang lain kan. Gitu. Adalah itu di awal-awal itu. Ya gitu aja paling saya simpan. Ada pelatihan waktu itu, pelatihan apa ya? Nggak ada pelatihan, saya nggak ada pelatihannya ini. Nggak ada hubungannya sama itu. Waktu itu pelatihan Jeroat saat mati Jarot kalau nggak salah. Ya. Video kan sedikit. Saya pikir-pikir, sayang saya masukkan aja kan gitu. Ya. Memang sih saya dulu sudah ada ikatan batin sama Google ini. Ya. Ikatan batin gini. Saya dulu sering ngebantu di Google di map itu kan. Saya sering ngasih masukan ke map gitu kan. Ini daerah ini namanya ini tempatnya ini saya kasih masukan. Dulu sih gitu ya, waktu masih kuat silaturahminya sama Google. Seni kan masih banyak saingannya kan gitu. Nah, lama berhenti, baru sekarang ada corona bulan-bulan 3 kemarin kan. Duduk aja di rumah kan, mau keluar dimarah istri kan. Ya, itu, memanfaatkan waktu. Itu kutak-kutik, lalang-keling, ada video kirim. Asalnya masih kayak agak-agak lebay juga gitu kan, nggak enak juga loh. Apa ini kayak gini gitu kan. Tapi ya daripada gak ada kerjaan kan mau gimana lagi. Ya udah cari software kan tadi. Oh iya tadi perjuangan mencari video pad itu ngeri juga tuh. Sampai sekarang masih pakai yang gratisan soalnya. Kemarin di Ciparai saya ketemu Pak Ridwan, Pak pakai apa software? Pakai MovieFact katanya. Berapa beli? 500.000. Aduh, saya bilang saya mah belum kebeli ke sana Pak, masih yang gratis-gratis aja ini. Tiap kali buka dia minta kode ya, cari kodenya dulu ke ini kan ke Google. Baru pasangkan. Kok gratisan. Yang sakit hatinya gini, ya udah kita ngedit, ya semuanya masuk video, tulisan segala macam, background semuanya. Pas mau render, dianya ngulah. Aduh, itu kalau itu betul-betul sakitnya itu di sini nih. Nah, mau satu langkah lagi kan dia nggak ngizinkan ya. Ya itulah sebabnya. Dan jelas pertemuan kita pada sore hari ini bukan pertemuan biasa saya anggap. Pertemuan yang luar biasa. Ya, jadi walaupun cuma berdua tapi ya anggaplah. Ya, berdua pun aja kita anggap saja di atas ratusan jamaah di depan kita. Kalau di depan ratusan jamaah, anggap saja di depan itu hutan belantara gitu. Ya, terima kasih banyak Pak ini. Oke, Pak ya, terima kasih sama-sama Pak. Jazakumullah. Saya N ini ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.